أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur, jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seperti biasa di masjid kita, sebelum melaksanakan ibadah fardhu zuhur secara berjamaah, sejenak meluangkan waktu menyampaikan wa'izah hasanah, nasihat yang baik. Yang pembahasan kita masih melanjutkan kajian atau pembahasan pada kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada siang hari ini masuk kepada Al-Maqalah Ar-Rabi'ata Asyrata, makalah yang ke-14 atau nasihat yang ke-14 pada bab yang 33. Ruya anna rajulan min Bani Israila kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabiyyuhum. Dikatakan ada salah seorang dari kalangan Bani Israel. Bani Israel sebagaimana yang lazim sering disampaikan, Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Yang Nabi Yaqub ini anak daripada Nabi Ishaq. Yang Nabi Ishaq ini adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim selain digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, biasa juga disebut Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari garis keturunannya banyak dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yaqub lah yang digelar dengan Israel, maka anak-anak cucu keturunan dari Nabi Yaqub ini disebutlah nanti dengan Bani Israel. Maka dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ingin pergi belajar menuntut ilmu ke tempat yang lain, meninggalkan kampungnya. Maka berita ini sampailah kepada nabi mereka, artinya salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Faba'atha ilaihi fa'atahu alaihi salam. Maka dipanggillah laki-laki tadi, disuruh datang untuk kemudian menghadap atau berjumpa dengan seorang nabi yang tadi yang ada di kalangan Bani Israel. Lalu kemudian begitu sampai kepada nabi ini, maka nabi ini mengatakan kepada seorang laki-laki yang ingin pergi belajar menuntut ilmu, ya fata, wahai seorang anak yang masih muda belia, inni a'izuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Kalau kita bahasakan, karena engkau ingin pergi belajar menuntut ilmu, maka aku memberimu beberapa nasihat, 3 di antaranya. Yang 3 nasihat ini pada hakikatnya inti daripada ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang belakangan. Artinya ilmu ini ya puncak daripada ilmu yang ada,
yang dia bekal orang terdahulu dan juga bekal orang yang datang belakangan. Ayakfi kadzalika, atau kata Syekh Muhammad Nawawi, maka 3 hal ini akan menjadi cukup bekal bagimu dalam menuntut ilmu. Apa 3 hal yang disampaikan oleh seorang nabi ini kepada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ingin pergi belajar menuntut ilmu? Ya, kalau kita bahasakan sama juga dulu kita ketika ada anak dari atau di kampung kita ada anak yang ingin belajar pergi menuntut ilmu, biasanya datang ke tuan guru, syekh, minta nasihat, minta doa. Maka yang pertama kata Nabi ini memberikan nasihat, pesannya kepada seorang anak yang ingin pergi belajar menuntut ilmu, khifidlaha fis sirri wal alaniyah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sunyi sepi, maknanya tidak ada orang yang melihatmu, engkau tetap takut kepada Allah, artinya tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam keadaan yang ramai ataupun dilihat oleh orang, dalam keadaan sunyi sepi atau dalam keadaan ramai dilihat orang, tetap ada dalam diri kita ini makhafatullah, artinya senantiasa ada dalam diri kita rasa takut kepada Allah, sehingga baik itu dalam keadaan sunyi sepi, tidak ada yang melihat kita, kita tetap taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti dalam realitanya ketika tidak ada orang melihat kita, kita merasa aman untuk melakukan dosa dan maksiat. Terkadang kita lebih malu, lebih takut kepada manusia ketimbang malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sunyi sepi, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ketika dilihat orang kita malu dan tak mau berbuat dosa dan maksiat karena takut diketahui oleh orang lain. Padahal Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Apa yang luput dari pandangan pengetahuan manusia tidak luput dari pandangan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan yang pertama. Dan pernah juga kita sampaikan di majelis kita ini bahwa di antara kunci kebahagiaan yang Rasulullah sampaikan adalah khasyatullah, rasa takutnya kita kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Begitu juga takut, patuh, tunduk kita kepada Allah dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan yang ramai terang benderang. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pesan pertama yang disampaikan kepada seorang anak yang ingin pergi belajar menuntut ilmu. Adapun pesan yang keduanya dikatakan wa amsik lisanaka minal khalqi la tadhkurhum illa bi khairin. Wahai anakku atau wahai laki-laki yang ingin pergi belajar menuntut ilmu, jagalah lisanmu terhadap makhluk Allah, manusia yang lainnya, jangan engkau sebut dari mereka kecuali yang baik-baik. Nah, terkait hifzul lisan, menjaga lisan ini juga satu di antara cara kita ya, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Karena kebanyakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, di antaranya bermula dari lisannya. Maka nanti kita akan melihat pesan-pesan Rasulullah, hadis-hadis Nabi, banyak Rasulullah sampaikan terkait bagaimana agar kita berusaha menjaga lisan kita. Ada bangunan di dalam surga yang bangunan itu tembus pandang, transparan. Dari dalam kita melihat bagian luarnya, dari luar kita bisa melihat bagian dalamnya. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa bangunan ini wahai baginda Nabi? Maka kata Rasulullah, liman atabal kalam, orang yang baik ucapannya, baik tutur katanya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengucapkan kata-kata fitnah, gibah dan lainnya. Artinya ucapan-ucapan yang tidak semestinya. Dalam hal lain Rasulullah nyatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-fam wal farj, yang banyak menyeret manusia masuk ke dalam lubang nerakanya Allah adalah dosa yang dilakukan oleh mulutnya, lisannya, dan juga kemaluannya. Nah, maka ini pesan yang kedua, diminta bagaimana agar anak ini ketika dalam perjalanannya belajar menuntut ilmu, hendaklah dia
pandai menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Perhatikan, lihat roti yang kau makan atau makanan yang kau konsumsi. Pastikan sesuatu yang kau makan yang masuk lewat tenggorokanmu, kerongkonganmu, baik makanan maupun minuman, pastikan dia dari sesuatu yang halal. Ini maka erat kaitannya juga nanti dalam belajar menuntut ilmu, ya, karena memakan sesuatu yang haram bisa menjadi sebab susahnya seseorang mendapatkan ilmu, menghafal pelajaran, karena dia bagian daripada maksiat, ya. Kullu ma dabata minal harami fannaru aula bihi. Sesuatu dari jasad kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama, lebih layak, lebih pantas baginya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian penting. Kenapa? Karena kita setiap hari yang menjadi ujian kita adalah makanan dan minuman. Setiap hari kita makan 3 kali sehari, paginya, siang, malamnya, maka perhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Lalu apa yang terjadi? Famtana'al fata 'anil khuruji. Maka anak yang tadi diberikan nasihat oleh nabinya ini tidak jadi dia pergi belajar menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang dicari oleh orang menuntut ilmu ya 3 intinya ini, yang dia menjadi bekal yang baik, bekal utama dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ada orang belajar menuntut ilmu, dikatakan sebagai seorang alim, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Begitu juga dengan poin yang kedua, menjaga lisan, artinya memperbaiki hubungan kita dengan manusia lainnya. Setelah muamalah ma'al khaliq, kemudian muamalah ma'al khalq, bagaimana menjaga hubungan baik kita terhadap sesama manusia ini. Juga menjadi poin penting, bagian utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan begitu juga dengan poin yang terakhir terkait makanan dan minuman, pastikan dia dari sesuatu yang halal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bekal yang penting, yang utama, yang barangkali juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika mereka akan belajar menuntut ilmu ke tempat yang lain, ke tempat yang jauh, agar memperhatikan 3 hal ini yang menjadi juga sebab kemudahan seseorang mendapatkan ilmu. Karena kata guru Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Waqi' mengatakan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asin, cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.